Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kali ini kita mau bahas jenis-jenis riba atau macam-macam riba ya. Tapi sebelum itu kita nggak boleh lewatkan satu amalan soleh yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Sahabat Alikna semua, jadi di dalam transaksi itu ya ada namanya riba, dan riba itu jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kini kita mau bahas macam-macam riba itu ya. Jadi riba itu tidak semuanya sama, dia ada jenis-jenisnya ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa memahami praktek-prakteknya sehingga kita insya Allah tidak terjerumus pada transaksi yang bernama riba ini ya. Karena ini sudah jelas diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sahabat Alikna semua, jadi yang pertama itu riba itu ada namanya riba fadl ya. Riba fadl ini adalah riba yang dia itu dilakukan pada jenis barang ribawi dan dia tidak sama ukurannya ya. Harta ribawi itu seperti emas, perak, gandum, jagung, kemudian ada juga dia kurma dan garam ya. Kemudian harta ribawi ini ukurannya agar dia bisa diklarifikasikan sebagai riba atau tidak riba, ya dia itu bersatu pada dua kriteria sebenarnya ya. Yang pertama itu yaitu dia makilat, yaitu bisa ditakar, dan mauzunat, yaitu bisa ditimbang. Nah, itu dia menjadi ukurannya ya. Kemudian kalau kita lihat benda ribawi ini berkisar pada dua pokok juga. Yang pertama yaitu benda ribawi ini dia yang mengarah kepada nukut ya, mata uang, alat tukar ya, atau dia juga berarah kepada at-tu'muh, yaitu makanan pokok ya. Mata uang tadi seperti perak dan emas, atau dia bukan menjadi mata uang lagi di zaman sekarang, tapi dia sudah menjadi ukuran dalam menentukan mata uang. Kemudian makanan pokok tadi yaitu bisa kita katakan seperti gandum, kurma ya, atau garam tadi itu juga bisa menjadi makanan pokok ya. Jadi riba fadl itu ketika ilatnya sama dan jenisnya sama tapi ukurannya tidak sama ya. Ilatnya sama, apa itu? Misalkan kita menjual beras dengan beras yang lain, satu beras dengan satu beras yang lain, atau kita menjual kurma yang satu dengan kurma yang lain. Kurma yang satu ukurannya 2 kilo, kita mau menukarnya dengan kurma yang lain, maka ukurannya harus sama-sama 2 kilo karena ilatnya sama, yaitu sama-sama makanan pokok. Sama seperti beras tadi, sama-sama makanan pokok ya. Kemudian jenisnya sama, yaitu sama-sama beras, sama-sama kurma. Maka dari situ dia harus tamasul istilahnya ya, teman semua. Dia harus tamasul, yaitu imbangannya itu harus sama. Jadi kalau saya mau menukarkan beras yang saya miliki dengan punya teman, maka harus sama-sama 2 kilo. Jangan ada yang lebih di salah satu dari kedua belah pihak. Ya, riba fadl ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la tabi'ud dinaro bidinaroini walad dirhama bidirhamaini. Jangan engkau menjual 1 dirham dengan 2 dirham, dan jangan engkau menjual 1 dinar dengan 2 dinar ya. Jadi pertukaran itu jangan kita 1 dinar, si kawan mengembalikannya kepada kita dengan 2 dinar karena sama-sama dinar ya. Dia sama-sama mata uang gitu.
dan jangan kamu kembalikan juga dirham dengan dirham ya, jangan begitu. Nah, itu yang pertama. Ya, di sini riba fadl ini dia diharamkan karena dia melanggar suatu kaidah yang berbunyi di situ ada satu kaidah yang berbunyi dia ad-duyun innama tuqda bi amsalihah. Ya, suatu transaksi itu, hutang itu dia harus dibayar sesuai dengan jenisnya. Nah, begitu. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, sahabat YouTube semua, ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini ya jual beli pada benda ribawi juga, tapi transaksinya itu diakhirkan. Nah, ini dia. Yang menjadi masalah, transaksinya diakhirkan. Jadi misalkan kita saling memberi, ya. Kita saling memberi bertukar, tapi akadnya itu nanti diakhirkan. Benda sudah diberikan satu sama lain, saling diberi, tapi akadnya diakhirkan, transaksinya diakhirkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena transaksi yang diakhirkan itu nanti, walaupun pada dasarnya di hari di mana kita saling bertukar barang itu tidak memberikan kerugian, tapi pada dasarnya nanti misalkan dia yang kita tukar itu adalah mata uang atau emas atau perak begitu ya. Dengan transaksi yang diakhirkan itu bisa terjadi suatu keuntungan di salah satu belah pihak begitu. Ya, bisa saja harga emas sudah naik. Ya, ketika sebulan lagi atau 2 bulan atau 3 bulan atau setahun lagi harga emas itu sudah naik, harga perak sudah naik atau juga bisa turun begitu. Nah, maka dari itu nasi'ah, yaitu transaksi yang diakhirkan itu bisa menjadikan riba begitu ya. Jadi sahabat YouTube semua, permasalahan antara riba fadl dan riba nasi'ah ini adalah yang pertama, yaitu dia jangan sampai lebih di salah satu dari kedua orang yang bertransaksi, dan juga jangan diakhirkan ya, begitu. Itu tadi contoh yang kedua. Kalau yang riba nasi'ah ini jelas ya, dijelaskan di dalam suatu hadis, innamar riba fin nasi'ah. Riba itu hanya terjadi pada riba nasi'ah, begitu ya sahabat YouTube semua. Kemudian juga di dalam suatu kaidah disebutkan juga kenapa riba nasi'ah ini menjadi haram ya, karena ada di dalam suatu kaidah disebutkan la yatimut tabarru illa bil qabdi ya. Suatu akad tabarru itu tidak akan bisa sempurna, tidak akan selesai, tidak akan terjadi kecuali dengan al-qabdu, yaitu transaksi terjadi di situ. Oke. Sahabat YouTube semua, kemudian ada bagian yang ketiga, jenis riba yang ketiga, yaitu ada namanya ribayat. Ya, ribayat ini dia hampir sama seperti riba nasi'ah, hanya saja kalau riba nasi'ah tadi sudah terjadi tukar menukar, ya, tapi waktunya yang diakhirkan, begitu. Tapi kalau ribayat, di sini sudah terjadi transaksi, tapi penukaran bendanya itu yang diakhirkan. Itu dia kalau ribayat. Nah, ini juga dilarang, sahabat Alikna semua. Kenapa? Karena pengakhiran suatu pemberian barang itu nanti sama seperti tadi bisa membuat benda itu sudah berubah harganya, sudah berubah sifatnya, atau juga dia sudah bisa berkurang fungsinya begitu, sehingga manfaat yang mau diambil dari benda itu tadi dia sudah tidak ada lagi, sudah berkurang begitu. Itu dia kalau ribayat. Kemudian jenis yang keempat ada namanya riba qard. Nah, riba qard ini yang paling banyak terjadi di zaman sekarang ya, banyak terjadi. Kita lihat kalau riba qard ini orang yang misalkan minjamkan duit 1 juta. Tapi dia dengan perjanjian nanti kalau mau bayar 1.300.000 misalkan. Nah,
inilah yang dia termasuk pada kaidah pelanggaran riba yang itu sangat masyhur, yang suatu hadis dia juga berbentuk kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan suatu manfaat, maka dia itu adalah riba. Kita lihat begini, sahabat Alikna semua, kenapa sih kok di dalam hadis ini dijelaskan setiap pinjaman yang mengandung manfaat itu menjadi riba? Karena sebenarnya pinjaman itu atau kita memberikan utang kepada orang itu sebenarnya dasar ilatnya atau dasar hikmahnya adalah kita untuk menolong orang, ya. Dasar hukumnya adalah kita mau membantu orang yang lemah. Tapi justru ketika kita mengambil manfaat dari orang yang lemah, maka di situ menjadi suatu alasan bahwa kita justru menindas orang yang sedang dalam kesulitan. Justru kita sedang memanfaatkan orang yang sedang tidak pantas untuk diambil manfaat. Begitu. Atau singkatnya, orang sudah minta tolong, bukan kita tolong malah kita pentung. Gitu. Itu yang tidak dibenarkan. Itulah dia tadi mengapa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, di situ. Kalau di ayat yang lain dijelaskan la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Jangan engkau memakan riba yang berlipat ganda. Ya, dia melipat gandakan uang itu dengan cara meminjamkannya kepada orang lain, begitu. Ya, ini ilatnya sama seperti riba fadl tadi, jenis barang ribawi tadi, yaitu dia sama-sama mata uang, ya. Yang dipinjamkan itu uang dan yang dikembalikan juga adalah uang. Maka dari itu kalau dia ada berlebih, maka di situ itulah dinamakan riba qard, ya. Kenapa dinamakan riba qard? Riba qard ini, qard itu pinjaman, ya. Dia itu hutang dan dia juga melanggar kaidah al-ghurmu bil ghunmi. Kenapa? Karena sejatinya di mana kita kalau bertransaksi itu pasti sana sini itu ada yang untung dan ada yang resiko, ya. Kita ada untung dan ada juga resiko. Keuntungan kita apa? Keuntungan kita adalah bagi orang yang meminjamkan, kita mendapat kebaikan gitu, ya, dengan meminjamkan atau membantu orang lain yang kesulitan dalam masalah ekonomi, misalkan kita menghutangi dia. Ya, resikonya apa? Resikonya adalah dalam jangka beberapa hari atau beberapa waktu duit itu tidak bisa kita gunakan. Begitu juga orang yang diberi pinjaman, ya. Keuntungan bagi dia apa? Keuntungan bagi dia adalah dia mendapatkan pinjaman, ya, bisa dia gunakan untuk keperluannya yang sekarang, ya. Kemudian resiko yang dia alami apa? Resiko yang dialami, ya, dia punya kewajiban untuk mengembalikan uang itu, dan kemudian nanti dia punya resiko juga kalau itu nggak bisa dikembalikan, maka dia nanti berdosa gitu. Dia masih tetap punya kewajiban itu sampai dia bayar utangnya. Jadi sana sini punya keuntungan dan punya resiko. Begitu, ya, sahabat YouTube semua. Baik, itu tadi jenis yang keempat. Kemudian ada jenis yang kelima, yaitu dia namanya riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah ini adalah riba yang banyak dilakukan bagi orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Itu namanya, kenapa dia dinamakan riba jahiliyah, ya. Singkatnya, riba jahiliyah ini dia sama seperti riba qard tadi. Hanya saja kalau riba qard, dia itu mengambil keuntungan dari setiap pembayaran hutang dan itu perjanjiannya di awal. Nah, kalau riba jahiliyah ini dia perjanjiannya di awal, tapi konsepnya itu dia akan mengambil keuntungan kalau si orang yang memiliki hutang itu terlambat bayar hutangnya, ya. Jadi misalkan punya utang 10 juta, berjanji mau dibayar bulan depan. Kalau meleset sampai beberapa hari, maka setiap harinya itu dia harus
membayar dendanya sebanyak sekian persen misalkan setiap hari. Jadi kalau berlipat-lipat harinya, maka persennya juga akan berlipat-lipat dan dia harus membayar denda-dendanya itu. Nah, itulah yang dinamakan riba jahiliyah, ya, sahabat ya, Alikna semua. Jadi ini dia tadi beberapa bagian-bagian riba yang itu banyak terjadi di dalam transaksi. Mudah-mudahan dengan mengetahui bagian-bagian riba ini kita dapat mengantisipasi terjadinya riba, dan juga mudah-mudahan kita dapat menghindar dari transaksi riba dan juga dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan riba ini. Ya, baik sahabat Alikna semua, kiranya sekian aja dulu yang ada dalam video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga di share ke teman-teman lain kalau memang ini bermanfaat. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.